Di situ lumayan tuh didukung sama orang tua gue. Karena bawa kontingen Pandeglang, bawa tas Oh. keren. Wah, ini Tadinya nih. emang nggak didukung sebenarnya tuh sama orang tua karena ke satu membahayakan cedera kalau Iya pulang sih. sesuka cedera-cedera gitu. Heeh. Setelah bawa kontingen dipercayain akhirnya dibeliin sepeda segala macam. Hmm. Ya untuk mengharumkan nama Pandeglang lah ya. Mengandungkan nama paling dan akhirnya tidak. Tapi Iya. gue lihat Instagramnya, lihat Hmm. mereka latihan tempatnya, wow keren banget di China, di Hmm. Thailand gitu, Emang arenanya fasilitasnya mendukung fasilitasnya mendukung juga. banget. Jadi wajar lah mereka bisa Wajar, kayak gitu gitu. wajar banget. Gue juga kalau misalnya mungkin ya, kalau di Pandeglang ada gitu tuh, yang minimal minimal apa ya minimal bisa dipakai, Hmm. minimal bisa ya bisa dipakai dan tidak membahayakan si arenanya. Masih latihan sampai saat ini, sepeda masih ada kok. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Nah hari ini aku sudah kedatangan bintang tamu kita. Narasumber kita hari ini adalah atlet BMX yang sekarang udah pindah jalur nih menjadi bisnismen di bidang coffee shop. Bang Halo, Adit, Ekbis selamat datang. Banten. Bang Selamat datang. Adit, apa kabar Bang? Baik, baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang, sekarang masih suka BMX gak? Eh, mungkin udah enggak deh, udah lama banget deh. Udah lama banget, terakhir kapan tuh? Terakhir gantung sepeda itu 2018 di ya 2018? kompetisi internasional IOXI di BSD. Oh, jadi udah ikut kompetisi-kompetisi kemana-mana nih? Ya, Nasional dan internasional. Itu nasional. kemana aja tuh kalau boleh tahu? Eh, kalau pertama sih lokal sebenarnya, Awalnya lokal-lokalan dulu, lokal, di lokal lokal dulu. di Serang nih dulu tuh. Itu dari 2000 berapa nih suka si BMX ini? 2000 Mulainya. berapa ya waktu gua umur SMP-an tuh apa ya? Oh, dari SMP Dari berarti SMP. ya. Terus? Ikut-ikut tadinya cuman ya hobi aja ternyata kan si Oh. BMX ini ada kejuaraannya gue baru tahu juga gitu Ah. tuh dan akhirnya dibawa sama teman-teman ayo kita ikutan gitu ya lumayan lo dapet piagam segala macem gitu Ah. kan ya pada akhirnya gue ikut terus fokus juga sih sempat fokus juga karena emang hobi banget gitu SMP itu? dari SMP Mm-mm. sama ada panutan sebenarnya. Oh, jadi lu nyontoh Iya, orang lain nih, iya. cutting lu atau siapa nih? Banyak sih atlet luar negeri karena kan di Oh. luar negeri kan banyak ada X Game yang gitu. Wah Mm-mm. keren banget sih ini orang bawa sepeda bisa jungkir balik segala macam gitu kan. Dan lu pengen nih, lu ke-trigger buat ngikutin Ya, mereka. tambah teman-teman juga teman-teman Banyak. circle lah, maksudnya circle Heeh. teman dulu tuh di komplek. Ayo kita ikutan main BMX yuk, kita beli sepeda gitu tuh. Eh, Ya deh, ya udah. Terus Serius gimana gitu. ceritanya sampai lu bisa lomba kemana-mana tuh? Ceritanya lokalan dulu. Heeh. Masih umur ya, masih kecil lah gua tuh. Dulu zaman SMP nih, Ya masih SMP. umur 16, Ah, enggak kurang ya justru iya. ya, 15 16 tahun gitu Ya ya. segituan lah gitu Heeh. tuh. Masih ya ikutlah masih newbie lah tuh. Hmm. Tapi cutting-cutting gue tuh udah lumayan jago. Tapi lu awalnya diajak cutting. Kalau untuk Oh, kompetisi, tapi untuk latihan tiap harinya emang teman main kan, oke oke. ngulik-ngulik bareng gitu Heeh. trik-triknya. Karena kan si BMX ini ada beberapa genre dan Mm-mm. gue ngambil genre yang sedikit ekstrim. Yang Sedikit ekstrim tuh kayak gimana nih kalau BMX tuh? Bisa dijelasin lah. bisa bisa dijelasin, ekstrim banget malah. Karena Ekstrim dia banget itu gimana nih? karena kalau di genre gue itu kan gue memilih street park itu ada kayak obstacle-nya, ada Heeh. jumpingan kalau di Oh, iya iya iya. rintangan-rintangan kita Mm-mm. terbang tuh sambil muterin sepeda sambil Yang salto ini juga gak sih yang nyampe ngebalik gitu? ya Oh, backflip. itu. Jadi lu milih yang itu. Dan gue juga bisa backflip. Wow, wow. Itu lu latihan berapa lama sampai lu bisa jumping-jumping? Itu Hmm, muter kayak gini gak sih dia? iya muter gitu. Itu latihannya berapa lama tuh kalau kayak gitu? Latihannya mah bentar. Kalau Berapa? di gue tuh latihan di Serang tuh di Rau dulu tuh Heeh. sering karena nah ceritanya tuh si BMX ini yang maksudnya yang mulai berkembang pesat tuh di Serang tuh. Nah si Hmm. anak-anak BMX Serang eh, ngajak anak BMX Pandeglang ya Heeh. buat ayolah kita berkembang bareng-bareng gitu lu main ke setiap hari ke sini karena di sini bikin kompetisi segala macam di Hmm. sini kita ada arenanya segala macam Hmm. ikut-ikutan lah akhirnya latihan bisa bisa gitu kan ada dulu tuh ada kayak compete jadi jumpingan di sini ada busa tuh Oh, iya 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 iya.
Di Pandeglang ada satu, itu panutan gua banget sih dulu karena adalah Bejo BMX namanya. Heeh. Karena waktu kecil anak BMX itu ngelihat Bejo tuh anjing keren banget sih. Abang-abangan dulu tuh abang-abangan tuh Iya si iya, Bejo itu ini. panutan lu di Iya, Pandeglang. kalau di Pandeglang tuh. Ih, keren banget ya bisa gini, minta ajarin lah. Jadi intinya diajarin basic dulu. Hmm. Ada basicnya namanya bunny hop. Kalau untuk bunny hop tuh kayak loncat loncat. Oh iya, paham paham, gue tahu gue. Iya. Terus setelah itu, setelah lu diajar, awalnya kan diajak sama Hmm. teman-teman kating-kating lu. Iya. Nah, terus lu latihan nih. Tapi Latihan. kenapa lu latihan? Lu orang Pandeglang, Ya. tapi kenapa lu latihannya di Serang gitu? Nah, karena di sana nggak ada prasarananya. Oh, nggak ada Kita prasarananya. latihan cuman di alun-alun Pandeglang ya kayak lapangan biasa aja. Ala kadarnya aja Flat gitu. aja gitu tuh. Makanya lu beralih ke Serang latihannya. Iya, ke Padahal Serang. di sana atletnya banyak gak Di mana? di Pandeglang? Banyak dan lumayan jago-jago menurut gua. Wow, tapi kurang prasarananya aja Kating-kating gitu. gua tuh sama gitu kayak kita tuh kayak Hmm, grow up-nya bareng tuh. Kita lokal ke nasional sampai internasional bareng-bareng gitu tuh. Kita tuh oke. kayak ngejar banget gitu kalau untuk kompetisi. Padahal seambis itu loh, Hmm, atlet-atletnya seambis itu, tapi prasarananya yang nggak ada. kurang. Kita kan bingung juga ketika setiap kompetisi itu kita latihan setiap hari di alun-alun Paneglang yang nggak ada obstacle-nya. Setiap datang kompetisi ada jumpingan yang macam-macam. Wah, bingung juga kan mau ngetrik apa nih di situ Iya tuh. sih, betul sih. Padahal untungnya di Serang ada latihan karena keinginan untuk bisa itu besar gitu. Ya udah, kita fokus latihan sampai Hmm. bisa mencapai internasional itu. Nah, itu tadi coba dilanjutin deh, Hmm. awal mula dari lu melalang buana untuk lomba-lomba sampai internasional. Lokal terus pertama lokal dulu tuh di Serang, terus kayak ada di sini ada kompetisi nih Jakarta, lu mau Hmm. ikut gak? Ya udah ikut. Kan kalau BMX itu kebanyakan regis pendaftarannya itu gratis. Hmm. Kita cuman siap Jadi nggak mental ada aja. fee-nya aja, ya, Ya cuman siap siap mental siap aja. mental sama ongkosnya aja. Kadang-kadang kan mau minta, kalau udah jago pasti ada sponsor, kita Hmm. disponsorin segala macem. Nah, udah lumayan tuh, lokalan lokalan. Nah, ada terakhir ada nasionalan di Kemenpora Oh, tahun 2014, masih tapi inget lu tuh. itu ada sponsornya gak? Kagak ada. Ada Ada. sponsor Berarti lokal. kalau yang awal doang ya yang nggak ada Ya, sponsornya ya? kita benar-benar merintis banget gitu tuh. Hmm. Karena emang ke satu, kalau gue sih tujuannya juara tuh nomor berapa ya? Nomor kesekian. Nah, asiknya di si komunitas BMX ini kan ada asosiasi BMX Indonesia. Nah, orang-orangnya asik banget. Dari Bandung, dari Medan, dari mana-mana tuh si Oh, Indonesia tuh pada datang gitu kalau ada kompetisi besar. Kalau gue tuh kayak eh, membangun relasi. membangun relasi, silaturahmi, Iya kenal. iya. Dan itu suatu saat gue main ke Bandung, main ke rumah si ini gitu tuh. Mm-mm. Untuk juara tuh pasti ada lah harapan untuk juara. Dan Cuma itu kesekian lah ya. sekian. Dan mereka juga pada jago. Ah. Karena kan di kota lain lebih Udah pesat lebih, banget. iya iya, Lebih paham kan. gokil lah pokoknya. Jadi lu lebih mengutamakan, gue kesini mau silaturahmi deh, gue Ya, mau kenal mereka, lu mau ngambil knowledge dari ya, mereka atau sambil pengalaman dari pengalamannya mereka. ngeliat, sharing juga gimana sih lu kalau Hmm. itu backflip tuh kayak gimana sih? Nanti diajarin sharing-sharing, oh gitu. Iya. Terus Ambil dari ngambil situ, ilmunya lah dikit-dikit. hmm, Tapi akhirnya dari bisa lokal. juga juara akhirnya gitu tuh. Nah, itu umur berapa tuh pertama kali lu juara BMX? Umur kisaran 17 tahun sih. 17 tahun, Hmm, SMA ya hmm, berarti ya. hmm, Lu udah memasuki SMA. hmm. Oh iya, kalau pertama tuh kan sebenarnya nggak, gua tuh mulai itu dari balap sepeda. Dulu tuh ada di Pandeglang tuh balap sepeda Tarkam sebenarnya. Oh, Antar jadi kampung bayarnya cuma 15.000, nanti balap. eh jadi awalnya cuma balapan Iya, sepeda doang balap gitu. sepeda. Terus Tapi itu kalau balapan sepeda kayak gitu nggak ada obstacle ada, gitu. ada, Oh, ada, ada juga. ada juga. Cuman nah dari Tarkam aja orang-orang Serang datang nih ke sini nih. Nah, itu yang mereka itu yang ngajak kita. "Woi, ayo, ada nih BMX nih keren gitu." Eh, Kayak ngajakin, akhirnya "Lu lu, mau keren ayo ikut gua." iya, Gitu. akhirnya lu terpengaruh dan lu Iya, ikut dan sampai jadi hobi gitu. ya hobi banget mah. Oke, terus lanjut nih setelah lu ke Kemenpora ya. Ya, Abis itu lu kemana lagi tuh? pokoknya terakhir Kemenpora 2014, sempat vakum tuh Asosiasi BMX Indonesia. Hmm. Jarang tuh ada kompetisi, cuman ada lokal-lokal tapi di jauh kayak di Lampung, di Oh Bandung. iya iya. Kita mau ke sana, ya lumayan lah Iya, ongkosnya, ongkosnya. sponsor nggak ada kan. Ngajuin ke pemerintah juga apa sih BMX gitu tuh. Padahal kita kalau ngomongin apa ya?
ngomongin prestasi lumayan loh. Di Pandeglang itu. Atlet BMX Pandeglang lumayan loh. Kita kalau dikumpulin tuh pialanya banyak. Untuk lokal, nasional tuh banyak. Serius? Serius. Sampai saat ini. Tapi sampai saat ini perasaannya juga masih kurang. Masih kurang. Sangat. Walaupun sudah sebanyak itu Ya, prestasi yang dan diraih. tidak dilirik sama sekali. Ya Oke. itu. Nah terus ada teman gue sih yang masih sampai saat ini nih detik ini masih fokus, sampai kemarin juga dia terbang lagi ke Malaysia. Dia karena beda genre, flatland. Dia karena nggak butuh obstacle, cuman butuh fokus. Inu namanya. Nanti undang aja ke sini. Coba nanti kita undang Bang Inu ya. Bang Iya, Inu, oke. Bang Inu. Nanti catat ya, kita undang. Iya itu panutan gue. Itu udah nyampe Malaysia dia. Oh kemana-mana dia? Kemana-mana dia? Internasional. Internasional sekarang. Kalau lu pernah gak internasional? Internasional tapi masih di Indonesia, di Yoxi. Cuman lawannya emang udah wah banget ya. Lawan orang Vietnam, orang Malaysia, Thailand, apalagi mereka kan sponsornya aja udah Red Bull. Tapi nggak apa, itu pengalaman berharga dong. Pengalaman berharga. Pengalaman banget. Dari mulai sebenarnya kan kalau ada beberapa kategori tuh kayak ada beginner, junior sama senior. Gue tuh masih skillnya tuh masih di junior mungkin. Junior. Enggak, cuman ada regulasi di tahun berapa ya, di 2018 tuh nasional terakhir gue lomba nasional ada regulasi umur. Jadi skillnya junior, umurnya tua ya lu masuknya main elite lawan pro se-Indonesia. Wow, lumayan kan. Lebih susah dong kayak lebih gitu. Lebih susah. Lawan idola malahan. Iya. Sulit dong itu, Maya lawannya udah terlalu jauh. Lumayan lah. Peringkat berapa ya dulu, 18. Tapi lu ketika lu lomba di ajang internasional ya, apa yang lu dapet gitu loh, dan apa yang bisa lu bedakan dengan kondisi BMX yang ada di daerah lu gitu? Ini true story sih, waktu sedih banget sebenarnya waktu internasional tuh kaget lihat arenanya, karena kan internasional lumayan atletnya juga dari luar negeri banyak gitu, dan beda banget si obstacle-nya tuh kayak udah pro banget gitu. Udah susah, tingkat kesulitannya udah expert lah itu mah gitu. Iya. Gua bingung, latihan jarang nih Pandeglang, latihan di mana ada kayak gitu. Mau ngejar gimana gitu. Bisa terbang aja udah uyuhan lah gitu. Sedangkan ini lo harus melalui obstacle yang benar-benar tinggi banget pasti. Pada akhirnya gua pas warming up, jajal gitu, murin jatuh tragedi. Lumayan cedera di ankle atau di lutut. Di lutut. Akhirnya nggak bisa ikut kompetisi. Jadi pada saat itu nggak jadi ikut kompetisi dong? Cuman ada namanya aja, nggak bisa maksain. Patah ini lutut, nggak apa, geser. Karena emang kaget kan. Yang biasanya latihan cuma kayak begitu, di sana kan tiba-tiba internasional lo harus melewati rintangan setinggi ini gitu. Nah di internasional itu kan sistemnya undangan. Ya undangan. Jadi ada pas setelah lomba nasional ada undangan lah dari Yoxi, karena emang ada apa ya, legalisasinya gitu tuh, dapat dari UCI. Kalau UCI itu kayak federasi sepeda sedunia gitu tuh. Iya. Nah gue tuh kayak tipikal orang atlet yang ikut-ikutan tapi yang gitu aja, untuk si prestasinya nomor sekian gitu. Tapi yang penting jadi buat tuh nanti lebih pengen bergaul aja gitu sama mereka. Bergaul sama ikut ketop aja sih sebetulnya, lumayan lah gitu tuh relasi. Tapi menurut lu atlet-atlet BMX lu di luar sana, khususnya di luar negeri ya, waktu itu kan lu pernah internasional, menurut lu kayak gimana deh? Keren banget sih, nggak masuk akal menurut gue itu bisa sampai nge-track gitu, gimana caranya dia ternyata. Tapi lu pernah nanya gak sih sama mereka gitu? Nanya sih nggak pernah, cuman kan nggak ngerti ya bahasanya. Tapi gue lihat Instagramnya, lihat mereka latihan tempatnya, wow keren banget, di China, di Thailand gitu. Arenanya fasilitasnya mendukung juga. banget. Jadi wajar lah mereka bisa kayak gitu. Wajar banget. Gue juga kalau misalnya mungkin ya, kalau di Pandeglang ada gitu tuh, yang minimal apa ya, minimal bisa dipakai, minimal bisa dipakai dan tidak membahayakan si arenanya. Masih latihan sampai saat ini, sepeda masih ada kok. Tapi menurut lo ya, seumpamanya misal pemerintah mendukung atlet-atlet BMX, lalu dibangunan nih fasilitas-fasilitas yang memadai, menurut lo bisa gak sih nih si atlet BMX di Pandeglang ini ya khususnya go internasional, sangat mengalahkan atlet-atlet yang kemarin lo lihat? Sangat bisa. Gua tuh melihat potensi itu. Ya, gue tuh dulu waktu zaman main BMX suka ngajak anak kecil.
Anak kecil. anak kecil SD gitu. SD gitu tuh. Serius emang boleh kayak gitu? Ya tergantung si Maksudnya anak kecilnya mau nggak nih. Kan Iya. kayak dia tuh kayak nonton, ih keren banget tuh kayak gitu. Mau Hmm. nggak gue ajarin. Dan terlihatlah bakatnya gitu. Keberaniannya kan itu sebenarnya kan ekstrim banget ya. Iya, butuh Eh, mental ya. mental sama nyali, Hmm. sama otak juga. Kalau nyali aja nggak, tapi nyalinya udah anak panikan udah decungin jempol. Cuman pas di tengah jalan ya udah gitu. Mau ngajarin gimana kita gitu. Nggak ada fasilitasnya. Kalau tambah sepeda juga lumayan lah. Kalau untuk yang Iya, proper mah gitu tuh harganya juga lumayan mahal ya. lumayan mahal. Heeh. Gampang sepeda lah. Dulu juga gua sepedanya murah gitu. Tapi karena ingin banget bisa, akhirnya didukung sama bokap dulu. Akhirnya dibeliin. Tapi sekarang lu masih kan BMX? Masih. Masih. Nah, itu tuh, nah, Porprov gua pernah dipanggil. Oh. Porprov itu kan provinsi antar provinsi mewakili kota Provinsi. Pandeglang dulu tuh atlet BMX-nya kan, jadi ada cabur BMX cross itu yang balap-balap itu tuh. Iya. Emang basicnya kan kita ada dulu dari balap, lumayan tuh. Hmm. Di situ lumayan tuh didukung sama orang tua gua karena bawa kontingen Pandeglang bawa tas Oh. keren. Wah, ini Tadinya nih. emang nggak didukung sebenarnya tuh sama orang tua karena kesatu membahayakan cedera kalau Iya pulang sih. sesuka cedera gitu. Setelah bawa kontingen dipercayain akhirnya dibeliin sepeda segala macam. Hmm. Ya untuk mengharumkan nama Pandeglang lah ya. Mengharumkan nama Pandeglang dan akhirnya tidak mengharumkan juga sih. Kalah kita. Nggak apa-apa, pengalaman. Pengalaman enggak sebenarnya emang dicurangin juga sih sama kota Oh. sebelah. Oh, So, kenapa pas tuh? pas prapor-propnya gue ke satu, pas prapor-propnya udah di- Oh, masih lah persaingan. cuma ya sudah lah ya. Ngomong-ngomong nih ya, Mm-mm. yang gue tahu Ya, sekarang lu terjun ke coffee shop kan. ya. Nah, gue mau tahu ceritanya gimana kok dari atlet BMX Mm-mm. lu jadi beralih jadi bisnismen coffee shop gitu Ya. loh. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya ya tadi itu mau nurusin BMX nggak ada prasarana gitu. Akhirnya gue mutusin gantung sepeda, terus kuliah juga nggak beres sih. Hmm. Kayaknya aduh gimana nih pemasukan harus ada gitu kan karena semakin umur semakin tua gitu ya, uang jajan udah nggak dikasih, pengalaman apa di BMX nggak ada apa ya nggak ada uangnya gitu kan, Kurang ya? kurang ya gitu. Kalau nggak ada kompetisi gitu kan, selagi apa kompetisi nggak ada, terus prasarana nggak ada, kita latihan nggak bisa, akhirnya ya udahlah nyoba bisnis nih katanya, ngelihat teman-teman juga udah bisnis kayaknya asik juga gitu. Masih belajar sampai saat ini, masih belajar, belum menjadi bisnismen ya, dalam tanda kutip. Tapi sekarang udah berjalan berapa tahun nih si coffee shop ini? Si coffee shop ini jalan 3 tahun. 3 tahun, berarti dari 2019 ya? 2000 ya 2020. Oh, dari 2020. Ya karena 2023 sekarang. Awal pandemi loh itu. Iya, pandemi Tapi banget. kenapa lu memberanikan diri? Memberanikan diri banget. Dan itu keputusan lo sendiri dan didukung nggak sama orang tua gitu? Jadi Kan butuh modal juga kan? modal sebenarnya tuh emang udah nyoba-nyoba sebenarnya di usaha kecil-kecilan. Tadinya tuh jualan di rumah. 2018 jualan pisang nugget. Dulu tuh ngetop Dulu banget kan. dulu viral banget Viral itu. kan. Lumayan Si tuh. pisang nugget ini. Cuman kan basicnya nggak ada bisnis, cuman ya sekedar usaha, uangnya dipakai hura-hura, untung dipakai hura-hura ya gitu aja. Akhirnya Jadi gali lubang, tutup tutup lubang gitu lubang. aja gitu tuh. Pas 2020 itu bertahan tuh sampai 2020. Akhirnya di Pandeglang berkembanglah coffee shop nih, berjamur nih. Ada salah satu coffee shop yang menurut gua apa ya, tempat dulu gua belajar juga di situ tuh, ada namanya Beats Coffee. Kayak dia tuh kayak mengeksiskan lah gitu. Kalau di Pandeglang tuh Awal mulanya dari iya, dia dulu gitu. ya, ada beberapa cuman kurang apa ya? Kurang bikin booming lah Ya, ya. kurang booming gitu tuh. Ada si Beats Coffee ini lumayan nih, orang-orang Pandeglang juga dilihatnya, oh lumayan juga tuh orang anak-anak mudanya, ternyata emang butuh juga sih kayaknya tempat ini. Akhirnya menjamur gua ikutan ke mereka, partner apa kan sih, part time ya, part timean, niat dengan Barista gitu. ya jadi niat untuk belajar aja gitu tuh, pengen tahu ilmunya, yang tadinya dagang pisang pengen ke kopi, nah gitu tuh.
fokus tuh lumayan di pas Berapa tahun lo jadi barista? barista setahun. Itu Oh. benar-benar ngulik aja gitu, ngulik kopi gitu. Dan ternyata setelah cabut dari mereka, terjunlah ke dunia bisnisnya dan tidak segampang itu ternyata ya. Tidak segampang itu, Ferguson. Iya, tidak segampang itu. Apa aja tuh kira-kira tantangannya lo? Tantangannya lumayan sih untuk di Pandeglang sendiri. Kalau yang lu alami nih selama buka coffee shop di Pandeglang ya. Kalau untuk kompetitor sih enggak untuk selama kompetitor biasa aja banget. Ya namanya juga kita usaha, Ya, kita pasti bersaing ada sehat lah lah. gitu kan. Cuman emang kesulitannya bukan itu apa? Mindset orang Pandeglangnya mungkin ya. Kenapa tuh? Kayak masih mikir, gue mending beli kopi di warung Madura dibanding di kopi di kedai kopi gitu atau di coffee shop gitu karena harganya 3.000. Saya masih ada pemikiran-pemikiran gitu anak-anak mudanya. Iya. Itu sih kesulitannya. Padahal tapi nih misal gue adalah salah satu dari orang-orang yang berpikir seperti Iya. itu. Gue lebih milih beli kopi di warung daripada gue ke coffee shop karena lebih murah gitu. Menurut lo emang apa benefitnya ketika gue harus beli kopi di warung dibandingkan harus beli kopi di coffee shop dibanding gue harus beli di warung? Itu lebih murah dong. Kita punya fasilitas sebenarnya di sana ada wifi, tempatnya cozy gitu, cozy mungkin kita ya disuguhkan lah gitu dengan pelayanan yang lumayan juga dan kopinya juga premium gitu. Beda loh kopi warung sama kopi-kopi di coffee shop. Kita pakai biji kopi asli, yang di kopi warung tuh bukan kopi sih kayaknya itu. Lebih ke mix ya, iya. Udah kopi-kopian. Iya, kopi-kopian, perisa. Perisa kopi. Iya. Dan mungkin yang paling penting kita ketemu relasi Nah, baru guys. itu relasi. Karena kan pasti banyak orang-orang anak muda ya terutama, dan itu bisa kita jadikan relasi baru. Iya, itu kuncinya gue. Itu yang dari awal main BMS cuman nyari relasi, akhirnya setelah gue terjun ke bisnis kepake juga tuh, kenalan, ketemu teman banyak. Sini main ke tempat gue, temen lu main aja sih, ngandalin dari relasi juga. Jadi mungkin itu ya yang membedakan antara beli kopi di warung, cuma ketemu ibu warung. Tapi kalau beli kopi di coffee shop lu ketemu banyak orang dan mungkin orang-orang keren gitu. Tambah konsepnya kopi shop gue itu agak sedikit berbeda dari yang lain. Apa tuh yang membedakan? Gue tuh buka kopi and space. Kopi and space, kopi dan ruang, kayak pengen ngebuka ruang aja gitu. Ruang apapun. Entah dari skena musik, artnya gitu tuh, apa aja, cuman nggak jalan. Kenapa? Nggak jalan. Kenapa tuh? Ya itu, gue bingung ya kalau untuk bukan ngomongin ngejelek-jelekin orang-orang di sana ya. Cuman emang pas di lapangannya kenyataannya kayak gitu. Pernah buka ruang untuk musik, gue ngajuin buat skena musik, ayo nih kumpul di tempat gue nih, gue sediain tempatnya, sok kalian mau apa-apa, bikin apa sok silahkan. Cuman ya nggak ada feedbacknya aja gitu, percuma apapun itu. Padahal lu udah menyiapkan wadahnya lo. Copy and space tuh udah jelas banget space-nya tuh. Cuman nggak ada yang ya udah. Respon dari mereka kurang. Ya? Sebenarnya gue juga turun dari bermula dari anak-anak kayak gitu Karena anak BMX tuh nggak beda jauh dari anak-anak musik segala macam. Padahal itu bisa jadi tangganya lu loh. Sampai nanti lu bisa di atas gitu kan. Ayo nih, pengennya sih simbiosis mutualisme itu gitu. Ayo kita saling bantu. Apa lu yang kurang, apa gua juga yang kurang, ayo kita bantu bareng-bareng gitu. Oke deh, jadi itulah bagaimana kisah lu dari awalnya atlet BMX sampai akhirnya lu udah deh coffee shop aja. Tapi lu nih gue mau nanya nih, kalau misalnya nanti mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang nih, pemerintah mensupport fasilitas-fasilitas untuk atlet BMX. Amin ya. Amin banget. Lu mau gak terjun ke sana lagi? Untuk terjun lagi mah sih enggak, kayaknya pengen jadi pelatihnya aja ya. Pelatihnya aja. Kenapa tuh? Pengen nyari regenerasi karena emang ke satu umur, kedua udahlah gitu. Udah cukup. Menurut gue tuh udah cukup. Udah cukup banget. Udah pelatih aja deh. Nyari regenerasi itu emang sangat baik menurut gue. Iya. Narik anak kecil. Biar ada yang ngegantiin Bang Adit dan junior yang lain-lainnya gitu tuh. Pengen banget seriusan. Karena emang ngelihat sedih aja gitu. Kalau ngelewat alun-alun, kok yang main BMX kok jadi tambah sedikit. Ya, kata jadi, sedih banget gitu. Tapi lu ngerasa makin dikit gak sih? Makin kesini makin dikit gak sih? Dikit banget. Nggak ada regenerasi kita. Karena emang gimana mau ngedukasinya kita juga sulit. Karena
nggak ada fasilitasnya juga ya. Nggak ada fasilitas. Ketika ada fasilitas minimal kita kan demo tuh, nih ini trik ini kita maksudnya show lah. Lu bisa nunjukin langsung nih gitu ya. Pasti ada tuh anak-anak kecil atau anak orang-orang yang remaja-remaja kayak yang tertarik nih, kayaknya asik Keren juga. banget nih. Kayak gua dulu lihat si bejo-bejo yang tadi itu ya. Heeh. Gitu tuh. Kita mau show up-nya gimana, nggak ada, nggak bisa. Iya betul sih. Semoga aja ya pemerintah Iya. Tolong ya. tiket-tiketnya dibetulin. Iya. Tolong nih. Tolong Biar banget maju kan buat Pandeglang. regenerasi. Betul. Nah, aku mau minta pesan-pesan nih dari Bang Adit. Ya. Coba beri pesan-pesan ke atlet-atlet BMX yang ada di Pandeglang yang mungkin kurang dilirik oleh pemerintah. Apa pesan-pesan yang ingin Pesan-pesannya diberikan? semangat terus, jangan lupa kompetisi keluar. Karena yang gue lihat regenerasi yang sekarang cuman wani kandang aja. Oke, udah itu aja. Ada lagi gak pesan-pesan yang mau lo sampaikan? Apa ya? Buat apa dulu nih pesannya? Buat seorang bisnismen? Apa gimana buat untuk pemuda-pemuda yang ada di Pandeglang? pemuda-pemuda yang Pandeglang nih, kalau kalian bingung, nggak ada salahnya kita mencoba untuk berbisnis. Cuman emang resiko di bisnis itu kalau kita berhasil ya berhasil, kalau kita nggak berhasil ya udah. Tapi tetap semangat. Tapi kan pengalamannya yang penting. Pengalaman itu yang penting. Ya, oke, itu dia perbincangan kita dengan Bang Adit pada hari ini. Terima kasih Sobat Equis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah, ini berapa menit nih? Kalau ngidul ya.